FM Mercury, sahabat dan selamat siang. Seperti tadi saya sudah infokan pada Anda bahwa di pukul 2 hingga 3 sore ini ada perbincangan spesial saya bersama dengan BNN Kota Surabaya, sahabat. Terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung akselerasi war on drugs menuju Surabaya bersih narkoba, ya. Dan sudah hadir di studio ada Bapak Hari Prianto, SE, Ketua Tim Pencegahan dan juga Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Surabaya, berserta ada Pak Daya Prasetyono, beliau merupakan Kabid Kesatuan Bangsa dari Bakes Bangpol. Betul? Ya. Selamat siang, selamat sore untuk Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar untuk Pak Hari? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir untuk bisa memberikan edukasi pada sahabat-sahabat Mercury. Karena kalau bicara tentang edukasi, satu kali itu pasti akan lewat gitu ya. Jadi lewatnya nggak boleh satu kali, lewatnya harus berkali-kali gitu ya Pak ya. Supaya benar-benar edukasinya tuh nyampe ya kepada sahabat-sahabat Mercury. Dan Anda juga bisa stay tune sahabat melalui streamingnya Mercury, baik itu di aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Anda bisa juga bergabung untuk bertanya bersama dengan Bapak Hari Prianto ataupun juga Pak Daya di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 ya. Kita langsung saja Pak Hari, kita bicara tentang penyalahgunaan narkotika ya. Dan kita harus menyampaikan persepsi terlebih dahulu karena masyarakat kita itu sebenarnya sudah banyak yang teredukasi dan tahu bahwa bahaya narkotika adalah ini. Tapi sudah tahu bahayanya masih banyak juga para pengguna. Penyalahgunaan narkotika juga masih cukup tinggi. Untuk kondisinya sendiri seperti apa? Karena tidak hanya di perkotaan, di pedesaan juga narkotika sudah banyak gitu ya melanda warga masyarakat yang ada di sana. Seperti apa untuk kondisi sekarang ini di Kota Surabaya terutama Pak Hari? Baik, terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Para pendengar Radio Mercury Surabaya. Mudah-mudahan melalui siaran kami ada sebuah manfaat yang bisa dipakai sebagai edukasi. Ya. Berkaitan dengan permasalahan narkoba di Kota Surabaya. Mengawali terhadap apa yang disampaikan pertanyaan, maka yang perlu kita samakan adalah kalimat tadi, penyalahgunaan. Kemudian di sini juga ada pecandu, kemudian juga ada korban penyalahgunaan. Yeah. Nah, di sini harus kita samakan dulu persepsi kita sehingga masyarakat menjadi paham. Jangan sampai nanti orang itu sebagai pecandu itu juga menjadi penyalahguna atau penyalahgunaan. Kemudian di sisi penyalahgunaan juga ada korban penyalahgunaan. Artinya kalau dari 3 item ini, pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika dengan jenisnya itu secara secara rutin ininya. Kemudian penyalahgunaan adalah orang yang menyalahgunakan terhadap zat-zat yang tadi itu. Bisa itu ganja, bisa itu sabu, bisa juga jenis narkotika yang lainnya. Kemudian kalau korban penyalahguna narkotika adalah orang sebagai pecandu atau sebagai penyalahguna akibat daripada rayuan-rayuan atau godaan-godaan sehingga orang yang awalnya ini tidak terlibat dalam jaringan ini, mereka bisa menyalahgunakan atau memang dia menjadi pecandu daripada narkoba. Perlu kami sampaikan bahwa permasalahan narkotika di Surabaya ini sesuai dengan hasil survei daerah rawan di 150 kelurahan. Rata-rata tidak ada kelurahan pun satu yang tertinggal di daerah itu aman. Tidak ada satu kelurahan pun yang bersih gitu ya Pak? Satu kelurahan pun yang menyandang itu aman. Dengan 3 kategori, ya ini adalah bahaya, kemudian siaga, terus kemudian yang satunya adalah waspada. Jadi kalau sesuai dengan hasil survei, untuk bahaya ada sekitar 26 kelurahan, selebihnya adalah masuk siaga dan waspada di sana. Nah, itu menjadi sebuah perhatian kami yang serius, sehingga terkait dengan
penanganan permasalahan narkotika ini kami tidak terlepas untuk bergandengan tangan dengan Bagas Bangpol Kota Surabaya, dan alhamdulillah terkait dengan kebijakan-kebijakan kami sudah didukung yang sangat bagus dari pemerintah Surabaya, baik itu berupa regulasi, baik itu berupa program. Kemudian yang lainnya kami juga sudah didukung oleh pemerintah Kota Surabaya. Gitu. Dan saya ke Pak Daya selaku perwakilan dari Bagas Bangpol. Tupoksinya sendiri kalau kita berhubungan terkait dengan war on drugs-nya, karena kita inginnya adalah menuju Surabaya bersih narkoba gitu ya. Tadi Pak Ari Prianto juga mengatakan dari 150 tidak ada yang aman, bahkan 26 itu masuk dalam kategori yang bahaya. Kemudian 124 lainnya itu ada yang masuk siaga dan juga waspada. Seperti apa tupoksi dari Bagas Bangpol sendiri dalam hal war on drugs ini, Pak Daya? Terima kasih penyiar. Ya, Mbak Yanti. Saya Yanti Lestari, Pak. Salam kenal Mbak Yanti Ya. dan juga untuk para pendengar sekalian. Bahwasanya di dalam melakukan pencegahan terkait dengan apa yang diutarakan oleh Pak Anto tadi. Boleh lebih dekat supaya lebih terdengar suaranya. Nah, Pemerintah Kota Surabaya ini sesuai dengan SK Wali Kota dibentuk suatu tim terpadu untuk mencegah itu, yaitu namanya B4GN. Terdiri dari beberapa dinas dan badan yang ada di Kota Surabaya, serta tentunya dari beberapa jajaran samping, baik dari Polrestabes, artinya dari TNI dan Polri, serta dari BNN. Sedangkan di pemerintah Kota Surabaya ada kebijakan-kebijakan dalam melakukan pencegahan tersebut, yaitu dengan melakukan sinergi antar badan dan dinas. Di mana dalam program yang ada di dinas dan badan itu ada program yang menjalankan tupoksinya terkait dengan program P4GN, yaitu pencegahan dan penyalahgunaan narkotika tersebut. Ada beberapa contoh seperti misalnya kalau kami ini melakukan tes urin untuk ASN dan juga sosialisasi untuk ASN, baik itu di kecamatan maupun di beberapa dinas. Satu contoh pula, dinas kesehatan ini juga ada program yang terkait dengan untuk pencegahan, yaitu mendeteksi penyalahgunaan narkotika dengan juga melakukan tes urin di beberapa tempat, serta di beberapa sekolahan juga. Kalau beberapa tempat itu suatu contoh kemarin itu dilakukan di terminal beberapa sopir. Oh iya betul. Sopir ini kira-kira bagaimana? Apa sudah terkontaminasi atau enggak? Apalagi di masa Lebaran itu yang hype sekali gitu ya Pak, dengan rutinitasnya itu seperti apa kondisinya gitu ya. Iya. Juga ada beberapa lagi yang di B3A misalnya terkait dengan anak-anak remaja, itu ada semacam sosialisasi gitu ya Pak. Sosialisasi dan konsultatif terkait dengan tingkat kenakalan remaja dan juga sosialisasi terkait dengan bahaya dengan narkotika. Iya. Ada lagi juga dari Dinas Pariwisata, ini juga melakukan pemahaman kepada pemuda, karena tupoksinya adalah pemuda dan olahraga, disebut Porapat tersebut, menggandeng beberapa instansi untuk melakukan sosialisasi, serta dari pemerintahan dan Kesra itu memfasilitasi untuk mendorong kelurahan ini menjadi bersinar. Bersinar itu bersih. Narkoba. Ada 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Gedung Doro di Kecamatan Tegasari dan Kelurahan Jagir di Kecamatan Wonokromo. Ini difasilitasi oleh bagian pemerintahan untuk supaya bisa program ini bisa berjalan, termasuk mempertemukan KSA, membentuk Pokja, dan juga bagaimana melakukan rakor Pokja, serta pula memberikan sosialisasi kepada KSA. Begitu pula Dinas Pendidikan pun juga demikian, dengan melakukan tes urin dan melakukan sosialisasi. Itu salah satu contoh kolaborasi di dinas bagian yang ada di pemerintah kota, adanya pencegahan untuk
penyalahgunaan narkotika. Dengan BNN Kota Surabaya tentunya. Nah, Pak Ari, saya kembali lagi kalau bicara penyalahgunaan narkoba, penjahit dan juga korban untuk di Kota Surabaya ini, kalau bicara angka, ada peningkatan kah atau seperti apa? Karena kita ketahui pandemi sudah 3 tahun dan ternyata di era pandemi itu penyalahgunaan narkoba meningkat. Bagaimana untuk saat ini? Apakah masih sama atau seperti apa, Pak Ari? Bisa kami jelaskan bahwa sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh BNN, Ya. bahwa untuk di pedesaan tahun 2019 yang pernah pakai itu adalah 2,3. Di tahun 2021 di pedesaan mengalami penurunan 2,03. Sedangkan di perkotaan 2019 itu adalah 2,5, di tahun 2021 3,01. Nah, inilah yang fenomena yang terjadi, permasalahan penyalahgunaan narkotika di kota-kota besar, terutama di Kota Surabaya. Hal inilah menjadi tugas kami bagaimana sebagaimana Undang-Undang 35 bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam rangka perannya untuk melakukan kegiatan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang sering disingkat dengan P4GN. Dan alhamdulillah tadi dijelaskan oleh beliau berbagai kebijakan dan program-program yang sudah dilakukan sebagai bentuk inovasi, terus kemudian kolaborasi yang sudah dibuat dalam rangka mendukung itu, sehingga dari BNN terkait dengan peringatan HANI, yakni adalah akselerasi war on drug menuju Surabaya bersinar ini, melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu bergandengan dengan pemerintah Kota Surabaya, yakni dalam waktu dekat akan melakukan pemilihan duta pelajar anti narkoba di Surabaya. Ini berhubungan dengan generasi muda gitu ya. Dan ini juga tidak terlepas dari dukungan, support dan lainnya dari pemerintah Kota Surabaya. Bagaimana anak-anak pelajar nanti yang terpilih menjadi finalis itu menjadi sebuah role model di usianya itu. Jadi nanti harapan kami nanti mereka sebagai role model juga bisa menjadi fasilitator, kemudian juga menjadi jejaring, kemudian juga menjadi sebuah agen perubahan, di mana pelajar ini nanti bertempat tinggal di sekolah dan lainnya, sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa paling tidak bisa memberikan edukasi kepada sebaya di lingkungannya itu. Karena kan kalau untuk anak-anak generasi milenial sekarang itu kalau dikasih tahu sama orang yang lebih dewasa tuh ini apa sih gitu ya. Tapi kalau sama teman sepantaran kamu jangan gini loh, kenapa? Pasti kan akan lebih enak ngobrolnya. Jadi seperti ambasadornya dari teman-teman sebaya gitu ya, Pak ya. Beda generasi soalnya. Nah. Generasinya beda. Kalau dulu kita nggak scroll gini ya, Pak ya. Tapi kalau generasi sekarang tinggal scroll saja, jadi akan lebih ada kedekatan, ada engage dengan teman sebayanya. Gitu ya. Itu yang ingin dilakukan oleh BNN, bekerja sama support penuh oleh pemerintah Kota Surabaya gitu ya. Memilih anak-anak luar biasa, tingkat pelajar, sahabat duta pelajar anti narkoba Kota Surabaya sebagai role model, sebagai ambasador untuk teman sebayanya ya. Ini pemilihannya dalam waktu dekat ya, Pak? Atau seperti apa? Jadi untuk saat ini kami sudah melakukan tahapan pertama adalah melakukan publikasi atau melaksanakan tahapan adalah pengumuman. Mana pengumuman ini kami publish secara online melalui media sosial dan lainnya. Harapan kami nanti untuk adik-adik pelajar nanti bisa mudah untuk menerima pengumuman ini, mencari pengumuman ini, dan adik pelajar juga bisa mudah untuk melakukan pendaftaran. Dan pendaftaran pun juga kami lakukan secara online. Bagaimana pelaksanaan ini bukan menjadi sebuah beban atau yang lainnya, sehingga
peserta yang kita jaring bisa lebih banyak. Ya, lebih banyak lagi gitu ya. Apakah ini juga istilahnya bekerja sama dengan sekolah-sekolah mendaftarkan putra-putri yang ada di sekolah, atau pribadi juga boleh, atau seperti apa nantinya? Atau masih belum, hanya publikasi, boleh nanti ini daftar dulu ada kegiatan nih, atau seperti apa Pak? Tentunya seperti yang disampaikan Mbak Yanti tadi. Jadi kami juga menggandeng sekolah-sekolah, menggandeng Diknas. Bagaimana woro-woro ini juga merupakan bagian dari himbauan. Woro-woro ini juga sebagai informasi yang bisa disebarluaskan kepada pejabat di luar sana, mungkin kepala sekolah, dan kemudian juga bisa ditindaklanjuti kepada sekolah-sekolah, sehingga banyak yang tahu, banyak yang paham, sehingga banyak peminat yang yang ikut bergabung gitu ya. Sehingga adik-adik yang terpilih adalah adik-adik yang benar-benar nanti mampu mengemban tugas itu. Mampu menyuarakan juga wani tolak, wani rehab, wani lapor yang ada di lingkungan sekitarnya, sahabat ya. Itu salah satu upaya dari BNN Kota Surabaya yang disupport penuh oleh pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan War on Drug menuju Surabaya bersih narkoba. Saya akan bertanya terkait dengan strategi-strategi dalam pendekatan P4GN seperti apa dari BNN Kota Surabaya. Tetap stay tune di perbincangan spesial kita terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung akselerasi War on Drugs menuju Surabaya bersih narkoba ya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan masih di perbincangan saya bersama dengan BNN Kota Surabaya ya, Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, bersama dengan Pak Hari Prianto SE, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Surabaya, bersama dengan Bapak Daya Prasetyono, Kabid Kesatuan Bangsa dari Bakes Bangpol, sahabat ya, dengan tema kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung akselerasi War on Drug menuju Surabaya bersih narkoba. Dan tadi sebelum jeda saya menanyakan terkait dengan strategi dalam pendekatan P4GN yang dimiliki oleh BNN seperti apa, Pak Hari, dalam penanganan ini? Makasih. Dalam rangka penanganan itu ada 4 strategi ya. Yang pertama adalah soft approach ya, kemudian hard power approach, kemudian smart power approach, yang satu adalah cooperation. Nah, berkaitan dengan soft power approach, ini yang sudah sering kita laksanakan, terus kemudian juga kebijakan-kebijakan yang sudah sering disupport, didukung oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi, kemudian juga rehabilitasi, kemudian juga masalah pembentukan desa bersinar, terus kemudian juga dukungan fasilitas yang lainnya. Ini juga merupakan strategi yang harus kita lakukan, seperti Mbak Yanti sampaikan tadi, bahwa berkaitan dengan edukasi paling tidak harus kita berikan sepaham mungkin dan secara berkelanjutan. Artinya jangan sampai nanti sekarang tahu, terus kemudian nanti dengan berjalannya waktu nanti pemahaman ini hilang, dan dengan rayuan, bujukan, mereka terjerumus terkait dengan penyalahgunaan narkotika seperti yang disampaikan oleh Mbak Nafi. Jadi berkaitan dengan soft approach adalah kita lebih fokus bagaimana ini adalah sifatnya adalah pencegahan, kemudian untuk kita lakukan rehabilitasi bagi saudara-saudara kita yang memang kategorinya adalah sebagai pecandu atau penyalahguna, korban penyalahguna. Ini harus kita lakukan untuk lakukan rehabilitasi. Jadi untuk soft approach ini adalah bentuknya adalah pencegahan. Dan pencegahan ini juga sasaran kami untuk di Surabaya adalah salah satunya adalah lingkungan pendidikan, lingkungan pekerja, kemudian juga tes urin secara mandiri, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu adalah berkaitan dengan soft approach tadi. Terus kemudian untuk strategi kedua adalah hard approach. Hard approach ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah penindakan, operasi dan lain-lain. Itu kita lakukan adalah dalam rangka melakukan pemberantasan. Kita lakukan penindakan kepada siapa? Kepada penyalahgunaan. Kepada siapa? Kepada bandar. Kepada siapa? Jaringan. Nah, ini kita lakukan
hard power approach dalam rangka penegakan hukum yang ada di lapangan itu. Kemudian terkait dengan smart, ini adalah bagaimana BNN dalam menjalankan tugasnya adalah mengandalkan dengan kemajuan teknologi. Ya. Jadi mengedepankan IT. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan jaringan-jaringan ini dengan menggunakan teknologi informasi Yang bisa masuk ke semua generasi, terutama generasi muda gitu ya, Pak. Jadi teknologi informasi ini bagaimana jaringan-jaringan yang termasuk dalam jaringan itu bisa diketahui melakukan dengan teknologi informasi ini. Kemudian yang satunya adalah cooperation. Cooperation ini adalah melakukan kerjasama. Kita melakukan MOU, misalkan dengan PKS. Dan yang dalam waktu dekat menghadapi tahun politik, kami juga sudah koordinasi dengan KPU. Bagaimana kami juga nanti akan membuat sebuah PKS. Ini menjadi sebuah landasan dalam menghadapi tahun politik. Bagaimana untuk saudara-saudara kita nanti untuk calon legislatif maupun calon bupati dan wali kota untuk bisa memasukkan wajib tes urin gitu, Pak. Tes urin dan memasukkan programnya adalah program pencegahan. Iya. Itu adalah cooperation atau kerjasama yang kita lakukan. Itu lebih ditekankan gitu ya, Pak. Tekankan. Jadi paling tidak terkait dengan program P4GN, nanti dari kebijakan maupun strategi yang dibangun, apabila nanti beliau juga duduk di legislatif, paling tidak ada sebuah ide gagasan bagaimana program BN itu bisa dilakukan secara akselerasi gitu ya. Bisa dilakukan dengan kerjasama, kemudian juga bisa dilaksanakan dengan target-target sesuai dengan action plan yang dibuat. Jadi karena ini menyambung juga merunut untuk bangsa ya, berhubungan dengan bangsa, jadi semuanya harus bekerja sama dalam war on drugs ini, apalagi menuju tahun politik. Jadi untuk para calon-calon ini supaya ada misi ataupun juga visinya memasukkan bagaimana penanganan anti narkobanya ini, bagaimana penanganan war on drugnya ini supaya bisa berakselerasi, bisa dikerjakan secara bersama-sama. Dan untuk saya ke Pak Daya, bagaimana penekanan kegiatan yang dilakukan oleh Bakesbang Pol dalam hal ini untuk generasi muda terutamanya ya, untuk penekanan agar cinta bangsa ini kan berhubungan juga dengan penyalahgunaan narkoba supaya tidak melakukan hal tersebut. Seperti apa Pak kegiatan-kegiatan dari Bakesbang Pol sendiri? Ya, terima kasih. Dari kami ini kalau sudah ada yang namanya penggiat P4GN di masing-masing dinas dan di masing-masing badan. Ini salah satu tim ya, penggiat itu lebih dari satu untuk menggiatkan program-program P4GN di dinasnya masing-masing. Tentunya juga memberikan ide atau memberikan semacam kegiatan yang sesuai dengan tupoksinya, tapi berhubungan dengan P4GN. Nah, itu pun juga apa sih sebenarnya syarat-syaratnya penggiat itu akan dilatih besok oleh BNN, sehingga nantinya diharapkan bisa membuat program di masing-masing dinasnya yang berhubungan dengan P4GN. Artinya tidak hanya akselerasi, tapi memang harus diperlukan kolaborasi. Kalau itu terjadi, bisa terlaksana di masing-masing dinas ada penggiatnya, insya Allah itu akan masuk dalam satu titik yang sama, artinya tujuan yang sama. Nah, selanjutnya di samping itu kami juga keliling ke sekolah-sekolah. Memberikan wawasan kebangsaan. Artinya dengan menciptakan rasa wawasan kebangsaan ini, jiwa patriotik, diharapkan lali terhadap yang aneh-aneh. Tumbuhkanlah semangat untuk membangun bangsa dan negara ini, sehingga mereka tidak akan tergoda terkait dengan penyakit-penyakit dan musuh-musuh negara bangsa ini, termasuk salah satunya. Dan tentunya kalau menurut kami, intinya kalau menurut kami anak-anak muda ini harus bahagia. Tapi stres Pak, orang perkotaan itu stresnya lebih tinggi. Tapi harus bahagia gitu ya. Pribadi, kalau kami pribadi itu seseorang bisa kena narkotika itu karena nggak bahagia. Artinya mencari kebahagiaan di tempat pengalihan ya Pak ya, mengalihkan gitu ya, mencari kebahagiaan dialihkan tempat lain. Peran keluarga perlu.
dan cara memilih teman pun juga berbeda. Oleh karena itu kalau menurut saya bahagia sederhana sebenarnya. Ada seorang dokter mengatakan bahagia itu sederhana loh, nggak perlu cari kebahagiaan yang lain-lain. Yeah. Kenapa kita tersenyum itu hormon dopamin kita itu Yeah. bisa Naik gitu ya? mempengaruhi, bisa naik, bisa mempengaruhi kita. Nggak perlu mencari yang lain. Tapi senyumnya harus lebih dari 10 detik. Ya, tapi nggak boleh lebih dari 1 jam. Nanti senyum sendiri kan Nah, kalau juga. lebih Ini dari kenapa 1 ini jam, Pak? Itu perlu dipertanyakan. Ya, kalau senyum-senyum sendiri gitu kan juga bertanyakan gitu Pak. Ada seorang dokter yang mengatakan demikian kepada kami. Cukup sederhana, senyum. Ya. Itu efek dopaminnya akan luar biasa kepada tubuh kita. Kalau di Muslim adalah senyum adalah ibadah gitu ya Pak. Tapi Ibadah jangan senyum. ya, nah itu tadi. Ini kenapa? Ini guyu dewe gitu Pak ya. Tapi salah satunya memang yang sederhana terlebih dahulu yang dilakukan gitu ya. Itu tadi. Sebelum memang harus mengetahui banyak mudorotnya lah, banyak hal buruknya ya Pak ya kalau bicara tentang penyalahgunaan narkotika gitu ya. Dan kalau bicara tentang banyak mudorotnya juga banyak cara ini para bandar untuk membujuk rayu para korbannya ini, para pecandu ini untuk tetap dekat dengan mereka. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh BNN seperti apa Pak? Dan bujuk rayu yang biasa dilakukan atau hal yang karena kan juga menggunakan IT tadi Pak Hari mengatakan seperti apa sih bujuk rayu dari para bandar ini yang akhirnya melekat dan lengket sekali dengan para korban? Itu seperti apa Pak untuk saat ini di Kota Surabaya? Bujuk rayu ini memang selalu digelontorkan oleh adik-adik kita ya, terutama kaum milenial gitu. Yeah. Bujuk yang pas yang sering digelontorkan itu adalah kamu tidak akan bisa masuk kelompokku apabila kalau tidak menggunakan ini itu. Oh, iya. Jadi merasa bahwa para jejaring kemudian juga para pengedar ini juga bujuk rayu adalah bagaimana supaya seseorang itu bisa masuk di golongannya itu adalah dengan menggunakan itu. Nah ini juga kadang-kadang harus kita berikan gitu ya kepada adik-adik kita, jangan sampai untuk dengan mudahnya dengan bujukan-bujukan itu supaya nanti bisa masuk di kelompoknya, atau mungkin juga bisa masuk di jaringannya itu. Nah, tentunya di BNN juga ada namanya program ketahanan keluarga. Bagaimana ketahanan keluarga ini adalah menjadi lingkungan yang terkecil yang ada di masyarakat. Bagaimana dari keluarga nanti anaknya juga mampu mengintervensi, orang tuanya juga bisa mampu mengintervensi, sehingga dengan bujuk rayu apapun, siapapun, kapanpun itu bisa menolak daripada penyalahgunaan narkotika sendiri itu. Nah, tadi sampaikan beliau adalah terkait dengan membentuk para penggiat relawan. Itu memang di program kami ada, dan itu juga menjadi sebuah program yang tidak terpisahkan. Yakni adalah pembangunan desa bersinar. Nah, salah satu desa bersinar itu ada lab skill, kemudian juga ada penggiat, kemudian juga ada ketahanan keluarga, terus kemudian juga nanti ada satgas, terus kemudian ada intervensi berbasis masyarakat. Itu adalah merupakan program P4GN yang terstruktur dan terintegrasi. Bagaimana program P4GN itu setelah kita lakukan pelatihan-pelatihan, nanti di kelurahan itu mampu melakukan kegiatan program sendiri, mampu dengan biaya sendiri, terus kemudian nanti program itu bisa kita laksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dan kadang juga masyarakat itu dilihatnya sebagai perannya dalam War on Drug ini adalah hanya sekedar lapor saja. Tapi kan saya tidak hanya ingin menjadi seseorang atau peran saya sebagai warga masyarakat hanya lapor saja. Apa yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat ini? Apakah saya juga tidak mungkin penuh untuk jadi relawan, apa yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat ini dalam peran sertanya untuk War on Drug ini, Pak? Terima kasih. Sebagaimana Undang-Undang 35 pasal 104 sampai 108 ya. Di sana bunyikan
bahwa masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa melaporkan, terus kemudian juga terkait dengan tindakan-tindakan penyalahgunaan narkotika kepada pejabat yang berwenang. Berwenang itu siapa? Bisa ke BNN, bisa ke petugas yang berwenang lainnya, kan gitu ya. Artinya masyarakat memang diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, gitu. Akan tetapi berkaitan dengan hal yang kecil saja, apa yang terjadi di masyarakat, ternyata harapan dari kita masyarakat juga belum berperan itu, Pak. Kadang-kadang di samping rumahnya ada kejadian hal yang janggal pun juga tidak dilaporkan. Sehingga dengan program-program yang dikedepankan, yakni adalah Desa Bersinar, itu adalah membangun program P4GN terstruktur dan terintegrasi. Terstruktur dan terintegrasi itu artinya bahwa kegiatan ini adalah mulai dari BNN kita latih, terus kemudian nanti muncul orang-orang yang sudah teredukasi ini menyusun rencana aksi dan melakukan kegiatan dan dilaporkan kepada kita. Jadi misalkan di situ adalah intervensi berbasis masyarakat, di mana petugas-petugas yang terlatih ini mampu menjangkau kepada korban maupun pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian juga nanti di Desa Bersinar itu juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif melalui dana kelurahan dan yang lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan secara terstruktur, kemudian juga berlanjutan. Misalkan apa? Misalkan adalah membuat regulasi, misalkan juga membuat satgas, misalkan juga melakukan sosialisasi secara berkala misalkan. Kemudian yang tidak lanjut adalah terkait dengan pembuatan himbauan-himbauan misalkan di kelurahan itu. Sehingga berkaitan dengan amanah Undang-Undang 35 ini sesuai dengan pasal 104 108, sebenarnya amanah ini sudah diberikan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mampu melaksanakan perannya itu. Nah, akhirnya artinya bahwa melalui Desa Bersinar ini masyarakat diberikan kewenangan sepenuhnya, masyarakat dilatih, tinggal bagaimana nanti actionnya itu. Karena memang para korban ataupun juga penyandu penyalahguna narkoba ini kadang hanya pengen didengar saja gitu ya, bisa jadi teman curhatnya saja itu lebih dari cukup gitu ya, nggak usah benar-benar ada istilahnya tagline-nya Anda sebagai relawan, nggak harus benar-benar jadi relawan gitu ya Pak ya, mendengar saja itu. Tapi kan dengan program yang dilakukan bersama di desa atau kelurahan Bersinar tadi itu artinya bersama-sama semua unsur yang ada di kelurahan. Kalau itu dilakukan bersama-sama akan lebih berdampak gitu ya Pak. Tentunya satu, kalau ada penyalahgunaan mereka tidak akan malu karena itu karena semua peduli, mulai RT-nya, PKK-nya, terus pemudanya, karang tarunanya, bahkan lansianya juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau mau curhat pun bisa difasilitasi dengan kelurahan itu sendiri, sehingga tidak ada malu, tidak disembunyikan. Tapi kalau tidak ada hal yang terstruktur seperti itu, pasti disembunyikan. Betul. Karena merasa itu aib keluarga gitu ya Pak. Semakin jauh. Kalau dilakukan bersama-sama, insya Allah bisa akan terbuka. Malah lebih dalam gitu ya kalau tidak tertangani dengan baik. Bahkan banyak yang membantu nanti. Seperti apa? Saya dapat informasi ini rehab kesini kayak gini gitu ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Panji. Ada yang mengatakan kalau pengemis di jalanan yang banyak membawa anak kecil, ternyata anak kecil itu diberi obat tidur. Bahkan ada yang diberi narkoba agar mereka itu tidur terus dan tidak rewel saat diajak untuk minta-minta. Apakah BNK Kota Surabaya pernah menemukan kasus yang seperti itu? Kalau pernah, apa yang sudah dilakukan atau apa penanganan yang dilakukan terhadap hal tersebut? Pak Hari. Makasih dari Pak Panji. Pak Panji, selamat siang Pak. Terkait dengan permasalahan narkotika Pak kepada saudara-saudara kita ada jalanan, memang betul Pak, sering kita alami bahwa BNNK Surabaya ini bekerja sama dengan Pemkot Surabaya melalui Satpol PP. Pada saat tangkapan ini dites urin kemudian positif, itu memang dibawa ke BNK Surabaya Ibu. Dan ini tiap bulan pasti ada. Pasti ada saudara-saudara kita yang kena operasi Satpol PP dan setelah dilakukan tes urin itu adalah
mengonsumsi narkoba. Itu bisa sabu, bisa juga obat-obatan yang lain. Dan dari kami akan kita lakukan asesmen. Kita lakukan asesmen. Yang kita lakukan adalah untuk mengetahui dari mana asalnya, terus mulai kapan yang bersangkutan itu menggunakan, terus kemudian atas hasil asesmen itu kita lakukan rehabilitasi. Nah, itu adalah langkah kita. Akan tetapi kalau seandainya temuan-temuan itu juga ada barang bukti, kemudian juga ada jaringan di belakangnya, akan kita lakukan proses secara hukum. Karena seseorang yang mengonsumsi narkoba pada saat dilakukan tes positif dengan barang bukti tidak sampai 1, maka kita lakukan rehabilitasi. Akan tetapi kita temukan barang bukti yang lebih dari itu, dan kemudian berdasarkan hasil komunikasi melalui alat komunikasinya juga disinyalir ada jaringan di situ, maka kita lakukan untuk proses hukum. Ya, makasih Pak. Jadi memang ada saja ya Pak ya anak jalanan yang positif gitu ya setiap bulannya yang ditemukan oleh BNNK dari yang dijaring oleh Satpol PP Kota Surabaya gitu itu ya. adalah sebagai bentuk kolaborasi kami dengan pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk komitmen bagaimana masyarakat yang ada di Kota Surabaya ini tidak ada satupun yang merasa tidak terlayani oleh pemerintah Surabaya maupun dari BNN. Harus semuanya gitu ya, tidak terkecuali mereka-mereka yang ada di jalanan ya. Dan tetap stay tune, saya juga tetap mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama saya di perbincangan bersama dengan BNNK Kota Surabaya, sahabat, berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung akselerasi War on Drug menuju Surabaya bersih narkoba. Tetap stay tune di 96 FM Mercury ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan saya ya bersama dengan dua narasumber untuk kita edukasi bersama-sama pada sahabat-sahabat Mercury terkait dengan narkotika ya. Ada tema yang ingin kita sampaikan yaitu kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung akselerasi War on Drugs menuju Surabaya bersih narkoba. Bersama dengan Bapak Hari Prianto SE, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Surabaya, dan juga Bapak Daya Prasetyono, Kabid Kesatuan Bangsa dari Bakes Bangpol Kota Surabaya, sahabat. Ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Pak Halim. Ada kawasan daerah di Surabaya yang disebut kantong narkoba dari dulu hingga sekarang. Kawasan itu sangat terkenal dengan jual beli dan juga penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Kenapa BNNK Kota Surabaya tidak bisa menghapus stigma narkoba di daerah tersebut? Seperti apa, Pak Hari? Baik. Terima kasih dari Pak Halim. Pak Halim, makasih Pak pertanyaannya. Jadi harapan Bapak adalah menghapus stigma. Permasalahan narkotika tentunya beda Pak dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Bahwa ada 3 isu di negara kita. Yang pertama adalah terkait dengan terorisme atau teroris. Isu yang kedua adalah berkaitan dengan corruption atau korupsi Pak. Dan isu yang selanjutnya adalah isu berkaitan dengan narkotika, berkaitan dengan penghapusan label di suatu daerah. Memang tidak semudah harapan Bapak, karena sebuah label itu tentunya harus kita perangi dengan sebuah kebijakan, dengan sebuah program yang kita depankan atau core business daripada BNN. Yang saat ini kita sampaikan tadi Pak, yakni adalah pembentukan kelurahan desa bersinar. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan suatu kelurahan itu masuk bahaya, kemudian juga masuk siaga, terus kemudian juga kategori yang lainnya, itu juga berdasarkan hasil penelitian di kami Pak, dengan menggunakan 8 komponen pokok dan 5 komponen pendukung gitu ya. Yakni adalah banyaknya kos-kosan, kemudian banyaknya kasus narkotika, kemudian juga kerawanan-kerawanan yang lain termasuk entry point, terus kemudian juga permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sana. Berkaitan dengan stigma, memang tidak semudah membalikkan tangan Bapak Ibu yang pendengar Mercury Surabaya ini, karena di Surabaya ini tidak ada satupun kelurahan yang menyatakan bebas atau aman daripada penyalahgunaan narkotika di wilayahnya itu. Nah, berkaitan dengan penghapusan stigma,
BNN adalah mencoba membuat sebuah program atau core business dari BNN adalah Kelurahan Desa Bersinar. Ya. Nah, dengan Kelurahan Bersinar ini harapannya adalah terbentuknya sebuah program yang terstruktur. Struktur itu nanti ada struktur yang membawahi di sana, Pak ya. Karena perlu kami sampaikan, Desa Bersinar adalah sebuah turunan, Pak, kebijakan program dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri itu juga menurunkan bagaimana pemerintah provinsi kota Surabaya itu adalah membentuk tim terpadu sesuai disampaikan oleh Pak Dayat tadi, yang mana sesuai amanah Permendagri 12 tahun 2019. Kemudian tim terpadu ini adalah sesuai dengan peraturan dalam negeri, itu adalah kota, kabupaten, provinsi untuk membentuk tim DU. Tim DU ini diturunkan lagi sampai dengan kecamatan dan kelurahan. Nah, ini adalah satu persyaratan-persyaratan yang terbangun dalam rangka membentuk kelurahan atau desa bersinar. Ini dari sisi regulasi. Kemudian dari sisi program, yang mana untuk kelurahan desa bersinar ini juga ada tadi sampaikan oleh beliau, kita lakukan pembentukan penggiat. Ya. Kita lakukan edukasi untuk ketahanan keluarga. Kemudian di desa kelurahan bersinar itu juga kita lakukan pelatihan untuk Pokja. Nah, Pokja inilah atau satgas-satgas inilah yang akan mengawal infrastruktur. Ya. Jadi nanti ada tim terpadu kelurahan itu mengeluarkan surat keputusan, terus kemudian di bawahnya ada sekretaris, ada anggota. Nah, pelaksana inilah yang mengawaki infrastruktur. Kemudian dari surat yang dibuat terkait dengan Pokja ini juga nanti yang akan merencanakan kegiatannya itu. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan itulah yang secara terstruktur, kemudian terintegrasi dengan program dari kelurahan, paling tidak nanti bisa bersih narkoba bisa terwujud di sana. Nah, dengan sendirinya kalau kegiatan-kegiatan itu sudah terlaksana, terstruktur, terintegrasi, kemudian dilaksanakan, insya Allah angka prevalensi bisa turun sehingga dengan sendirinya bisa menghapus stigma itu. Artinya stigma itu juga tidak bisa semudah membalik tangan tiba-tiba terus menjadi desa kelurahan aman, bukan. Tapi harus kita imbangi dengan sebuah kebijakan, program yang bisa dilaksanakan oleh masyarakatnya yang ada di kelurahan itu. Bersama-sama tidak hanya BNNK yang bertugas ya kalau bicara tentang war on drug ini ya semua orang berpartisipasi gitu ya Pak ya. Kalau ingin stigma kawasan tersebut istilahnya bebas dari stigma kantong narkoba ya harus bersama-sama warganya menghapus hal tersebut gitu ya. Nah, itu juga. Ini pertanyaan lagi dari Bu Nanda. Bagaimana dengan statement bahwa kejahatan narkotika bisa merembet ke kejahatan yang lain, Pak? Nah, seperti apa itu? Karena memang kalau bicara tentang kejahatan narkotika akan merembet ya. Karena untuk belinya itu pasti kan membutuhkan uang ya. Jadi merembetnya kemana-mana. Seperti apa, Pak? Ya, makasih. Dari Bu Nanda ya? Ya. Betul, terima kasih ini. Ini adalah pandangan yang sudah luar biasa bahwa permasalahan narkotika ini bisa berdampak kepada sosial, kepada ekonomi, terus kemudian juga bisa berdampak kemana-mana. Bahwa dengan kasus narkotika ini secara ekonomi pasti akan menjadi sebuah pintu gerbang ke sebuah kehancuran. Yeah. Kemudian dari status sosial juga nanti akan hilangnya status sosial yang dimiliki oleh keluarga itu. Jadi nanti ada semacam citra yang negatif, terus kemudian ada semacam citra-citra yang lain yang dihinggapi oleh seseorang ini yang menjadi penyalahguna ini. Memang betul sekali bahwa permasalahan narkotika ini dampaknya tidak hanya kepada yang bersangkutan, akan tetapi juga dampaknya kepada masyarakat sosial tadi itu, dampaknya kepada ekonomi, dampaknya juga bisa terkait dengan masa depan daripada generasi bangsa. Jadi memang betul. Jadi kasus narkoba itu bisa
berdampak kemana-mana. Betul sekali ini. Jadi pernyataan itu memang ya tidak dipungkiri memang berhubungan gitu ya. Kalau menurut Pak Daya seperti apa pernyataan dari Bu Nanda ini yang mengatakan bahwa kejahatan narkotika ini bisa merembet ke kejahatan yang lain. Seperti apa Pak melihatnya? Kalau kita sambungkan dengan kesatuan bangsa juga gitu ya, melihat dari tidak hanya generasi muda yang harus kita bangun, berdampak juga ke ekonomi seperti apa juga? Sebenarnya semua orang itu sudah tahu ya, kalau narkotika ini akan berdampak kepada sosialnya, ekonominya, bahkan akan berdampak kepada jiwanya, alias dicabut nyawanya. Iya betul, lama tapi pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan gitu baru. Nah, mohon bantuan dari semua pendengar bahwa memang dampaknya ini tidak hanya dampak terhadap sosial ekonomi yang di dunia saja, tapi nyawanya juga bisa menjadi taruhannya. Mohon bantuannya untuk supaya ada ketahanan. Kalau menurut kami ketahanan itu paling bagus adalah ketahanan diawali di keluarga. Ya. Dengan ketahanan di keluarga itu akan menciptakan ketahanan anggota keluarga. Dengan ketahanan anggota keluarga ini, apabila dia berinteraksi, berkomunikasi dengan dunia luar, tentunya dia tidak akan terlalu banyak terpengaruh. Yeah. Nah, ketahanan ini konteksnya bagaimana? Kalau menurut saya ketahanan ini salah satunya adalah kepedulian. Salah satunya adalah ya harus bahagia, supaya tidak mencari bagian-kebagian yang lain. Kebahagiaan yang mencabut nyawa. Kebahagiaan yang semu saja ya. Menurut saya kok sederhana. Menurut kami gitu. Karena katanya sesuatu yang rumit jangan diutarakan, sesuatu yang tambah rumit, tapi sesuatu yang rumit ucapkan dengan sesuatu yang sederhana. Filosofi sekali gitu ya. Banyak filosofi di perbincangan kita hari ini. Bahagia tuh sederhana gitu ya. Semuanya tuh harus kembali lagi ke tahanan keluarga, bahwa senyum saja itu juga salah satu kebahagiaan kecil yang berdampak juga gitu ya Pak ya. Menurut dokter dopaminnya. Nah itu ya, tidak perlu harus ada efek-efek istilahnya narkotika, tapi dopamin itu bisa didapatkan dengan senyum gitu ya Pak. Nggak perlu mencari ke dunia yang lain. Iya. Apalagi dunia yang bisa mencabut nyawa. Nah, itu yang lebih, apalagi cari kebahagiaan kok harus mengeluarkan banyak biaya gitu ya Pak ya. Itu yang terpenting juga. Jadi dimulai dari ketahanan keluarga yang bisa membuat lingkungannya juga akan semakin lebih baik lagi. Catatan lagi ya, bahwa 150 kelurahan yang ada di kota Surabaya hampir seluruhnya itu tidak ada yang aman, sahabat, dari narkoba tadi dikatakan oleh Pak Hari. Bahkan 26 itu masuk kategori yang bahaya. 124 lain masuk siaga dan juga waspada. Ini warning untuk masyarakat kota Surabaya. Kenaikan di perkotaan pengguna narkoba juga semakin tinggi, sahabat. Jadi mulai dari keluarga. Kita bangun kehangatan di dalam keluarga ini ya, untuk generasi-generasi yang lebih baik lagi. Dan untuk Anda para orang tua yang memiliki putra-putri yang anak saya ingin istilahnya menjadi ambasador dari BNN karena memiliki prestasi dan ingin berdampak juga pada teman-teman lingkungannya, itu bisa juga mengikuti pemilihan ya Pak Duta Pelajar Anti Narkoba Kota Surabaya yang dilakukan oleh BNN, yang disupport penuh oleh pemerintah Kota Surabaya, sahabat, supaya bisa menjadi role model di kalangan teman sebayanya dan bisa menyuarakan wani tolak, wani rehab, wani lapor. Dan sebelum kita tutup perbincangan, saya ingin closing statement dari Pak Hari Prianto berkaitan dengan tema yang kita usung, kita edukasikan kepada sahabat-sahabat Merkuri, nanti juga bersama dengan Pak Daya. Atau Pak Daya terlebih dahulu, nanti ditutup oleh Pak Hari. Monggo Pak Daya, closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini. Terima kasih. Dengan tema kita pada hari ini, tiada kata lain yang harus kami ucapkan kecuali adalah kolaborasi dari semua unsur yang ada di masyarakat. Ya. Hanya itu. Tanpa adanya kolaborasi tidak akan ada akselerasi. Betul. Kita nggak bisa jalan sendiri gitu ya Pak ya, kalau ingin membangun. Kalau mengangkat sesuatu hal yang berat itu harus bersama-sama gitu ya, menyelesaikan sesuatu hal yang berat gitu ya. Mohon kepada semua unsur yang ada di masyarakat, mari kita berkolaborasi supaya mendapatkan akselerasi pencegahan P4G. Supaya tercipta Surabaya bersinar gitu ya. Monggo Pak Hari. Terima kasih kepada pemirsa Radio Merkuri yang saya cintai. Ayo dukung terus BNN Kota Surabaya untuk menciptakan
Surabaya bersinar. Dan kita juga harus bersama-sama wani tolak, wani rehab, wani lapor ya, untuk bersama-sama kita membuat Surabaya bersinar, sahabat ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Hari Prianto SE, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Surabaya, bersama dengan Pak Daya Prasetyono, Kabid Kesatuan Bangsa Bakes Bangpol, dalam tema kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung akselerasi war on drug menuju Surabaya bersih narkoba ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Mercury yang sudah stay tune, dan Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan saya di YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Stay safe, stay healthy, be happy, dan war on drug. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.